Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi bersama Dunia Cakyut. Oke, kali ini Dunia Cakyut hadir dengan video yang berbeda dari video-video sebelumnya. Pada kesempatan ini, Dunia Cakyut akan menyampaikan isi dari Perpres 16 tahun 2018, yaitu tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Dunia Cakyut. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret tahun 2018. Kemudian diundangkan Menteri Hukum dan HAM dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 dengan nomor 33 dan mulai berlaku pada tanggal 22 Maret tahun 2018. Pertimbangan ditetapkannya Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Kedua, bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada poin 1, perlu pengaturan pengadaan barang dan jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan. Ketiga, bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas pengadaan barang dan jasa yang baik. Keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 3, perlu menetapkan peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dasar hukum. Landasan penetapan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut. 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Oke, selanjutnya pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan tentang jenis-jenis pengadaan yang diatur dalam Perpres 16 tahun 2018. Di antaranya
Yang pertama adalah pengadaan barang. Yang kedua, pengadaan pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, pengadaan jasa konsultansi. Dan pengadaan jasa lainnya. Selanjutnya, pada bab 3 dijelaskan tentang pelaku pengadaan barang dan jasa. Di antaranya, 1. Pengguna anggaran. 2. Kuasa pengguna anggaran. 3. Pejabat pembuat komitmen. 4. Pejabat pengadaan barang dan jasa. 5. Pokja pemilihan. 6. Agen pengadaan. 7. Pejabat penerima hasil pekerjaan. 8. Penyelenggara swakelola. Dan yang terakhir, penyedia. Tugas dan wewenang pengguna anggaran telah dijelaskan pada pasal 9. Di antaranya, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa, menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal, menetapkan pejabat pembuat komitmen, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan pejabat penerima hasil pekerjaan, menetapkan penyelenggaraan swakelola, menetapkan tim teknis, menetapkan tim juri atau tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara atau kontes, menyatakan tender gagal atau seleksi gagal, dan menetapkan pemenang pemilihan atau penyedia untuk metode pemilihan, tender, dan seleksi. Selanjutnya pada pasal 10 dijelaskan terkait tentang KPA. KPA dalam pengadaan barang dan jasa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf B, melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari pengguna anggaran. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagai dimaksud pada ayat 1 yang terkait dengan A. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. B. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa. Dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK. Selanjutnya dijelaskan juga terkait pejabat pembuat komitmen atau PPK pada pasal 11. 1. PPK dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf C memiliki tugas sebagai berikut. A. Menyusun perencanaan pengadaan. B. Menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja. C. Menetapkan rancangan kontrak. D. Menetapkan harga perkiraan sendiri atau HPS. E. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia. F. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan. G. Menetapkan tim pendukung. H. Menetapkan tim atau tenaga ahli. I. Melaksanakan e-forecasting untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. J. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa. K. Mengendalikan kontrak. L. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. M. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan. N. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. O. Menilai kinerja penyedia. 2.
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, meliputi A. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. B. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Ketiga, PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya akan dijelaskan tentang garis besar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Diawali dari kebutuhan barang dan jasa satker pengguna yang memerlukan kegiatan pengadaan. Dari situ kita harus melihat bagaimana cara pengadaannya, yaitu dilakukan dengan cara elektronik dan berpegang teguh terhadap peraturan perundangan yang terkait. Selanjutnya, disusun rencana umum pengadaan. Apakah pengadaan tersebut dilaksanakan melalui swakelola atau melalui penyedia? Jadi dalam rencana umum pengadaan nanti akan diputuskan terkait cara pengadaan melalui swakelola ataupun melalui penyedia. Dalam penyusunan rencana umum pengadaan, kita tetap harus berpedoman terhadap tata nilai, yaitu prinsip dan etika pengadaan. Penggunaan produk dalam negeri, usaha kecil, mikro, menengah. Jadi kita harus tetap memanfaatkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah untuk menunjang pertumbuhan perekonomian di dalam negeri. Selanjutnya, jika diperlukan melaksanakan lelang internasional, kita harus melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Kita juga memperhatikan sumber anggaran. Jika dalam rencana pengadaan melibatkan pinjaman atau hibah luar negeri, serta keikutsertaan usaha asing, maka perlakuan proses pengadaan barang dan jasa ada pelaksanaan khusus yang harus dilaksanakan. Tetap harus berpedoman pada perundangan yang berlaku pada saat sekarang. Selanjutnya yang terakhir adalah konsep ramah lingkungan. Jadi bagaimanapun juga kita melaksanakan pengadaan barang ataupun jasa, kita tetap harus memperhatikan bagian lingkungan. Konsep ramah lingkungan harus diutamakan karena akan berpengaruh terhadap masyarakat sekitar di mana tempat kita melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pada Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, dijelaskan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 6 sebagai berikut. Yang pertama, harus mempunyai prinsip efisien. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, transparan. Yang keempat, terbuka. Yang kelima, bersaing. Yang keenam, adil. Dan yang terakhir adalah akuntabel. Di mana prinsip-prinsip tersebut harus benar-benar dijadikan pedoman dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kenapa? Karena jika kita tidak terbuka, jika kita tidak memegang prinsip bersaing, maka pasti pengadaan barang dan jasa tersebut pasti melanggar aturan perundangan yang berlaku. Karena prinsip-prinsip tersebut juga digunakan sebagai dasar tim pemeriksa, baik APIP ataupun BPK, untuk melihat seberapa jauh, seberapa benar proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh satker tersebut. Oke, selanjutnya pada Perpres nomor 16 tahun 2018 terdapat perubahan-perubahan istilah dari Perpres sebelumnya, yaitu Perpres nomor 54 tahun 2010. Yang pertama,
istilah unit layanan pengadaan atau ULP diubah menjadi UKPBJ, yaitu unit kerja pengadaan barang dan jasa. Istilah selanjutnya yang berubah yaitu adalah istilah lelang, di mana pada Perpres nomor 16 tahun 2018 menggunakan istilah tender. Jadi, proses pengadaan barang dan jasa saat ini sudah tidak ada lagi istilah kata lelang. Perubahan istilah selanjutnya yaitu adalah Pokja ULP. Pada Perpres 16 berubah menjadi Pokja Pemilihan. Dan perubahan istilah yang keempat, di mana di Perpres nomor 54 tahun 2010 dikenal dengan sistem gugur. Pada Perpres nomor 16 tahun 2018, sistem gugur dirubah menjadi harga terendah. Baik, selanjutnya kita akan membahas persiapan pengadaan barang dan jasa melalui jasa penyedia. Yang harus dilakukan dalam tahap persiapan proses pengadaan barang dan jasa yaitu yang pertama, penyusunan HPS. Jadi PPK sudah harus menyusun HPS, harga perkiraan sendiri, terkait barang atau jasa yang akan dilaksanakan pengadaan. Selanjutnya, di sini PPK juga harus mulai menyusun rancangan kontrak. Jadi, rancangan kontrak ini sudah disiapkan sebelum proses pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, dalam penyusunan rencana kontrak dan penyusunan HPS harus dilengkapi dengan spesifikasi teknis. Misalkan kita akan membeli sebuah mobil, di situ sudah diuraikan spek tek seperti apa yang diinginkan. Mungkin sebagai contoh, akan membeli mobil dengan spek tek dapat ditumpangi oleh 7 orang, berkapasitas mesin 1300 cc dan lain-lain. Jadi spesifikasi teknis sudah harus disiapkan pada saat proses persiapan. Dan persiapan pengadaan barang yang terakhir yaitu menetapkan besaran uang muka jika kita akan menggunakan sistem pembayaran uang muka. Di situ kita harus menentukan berapa besaran uang muka yang akan kita bayarkan, termasuk penentuan jaminan uang muka yang harus diserahkan penyedia kepada kita. Berbicara mengenai uang muka, pada Perpres 16 tahun 2018 ini juga sudah diuraikan pada pasal 29. Yang pertama, uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Kedua, uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan yang pertama, paling tinggi 30% dari nilai kontrak untuk usaha kecil. Yang kedua, paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk usaha non kecil dan penyedia jasa konsultansi. Dan yang ketiga, paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak. Selanjutnya pada ayat yang ketiga dijelaskan tentang pemberian uang muka sudah dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan, sehingga para peserta tender sudah mengetahui bahwa kegiatan pengadaan barang atau jasa yang akan dilaksanakan ini menggunakan sistem uang muka, sehingga dapat menjadi pertimbangan mereka dalam hal pengajuan ataupun penawaran harga. Selanjutnya, salah satu yang harus diketahui tentang proses pengadaan barang dan jasa yaitu adalah adanya jaminan-jaminan, di mana jaminan pengadaan barang dan jasa terdiri dari beberapa jaminan.
Yang pertama yaitu jaminan penawaran. Jaminan penawaran di atas 10 miliar yaitu berlaku 1-3% dari total harga perkiraan sendiri. Yang kedua, jaminan sanggah banding yaitu sebesar 1% dari total harga perkiraan sendiri. Yang ketiga yaitu jaminan pelaksanaan, di mana jaminan pelaksanaan ini dibebankan sebesar 5% dari nilai kontrak. Jadi untuk jaminan pelaksana, nilai persentasinya diambil dari nilai kontrak, sedangkan untuk jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding diambilkan dari total harga perkiraan sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah jaminan uang muka, di mana nilai beban yang ditanggung penyedia yaitu adalah senilai uang muka yang akan diberikan PPK terhadap penyedia. Dan yang terakhir adalah jaminan pemeliharaan, di mana jaminan pemeliharaan sama seperti jaminan pelaksanaan, 5% dari nilai kontrak. Jadi jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan diambil dari total nilai kontrak, sedangkan jaminan penawaran dan sanggah banding diambil dari total harga perkiraan sendiri. Nah, 5 hal terkait tentang jaminan tersebut pasti akan ditanyakan pada saat dilaksanakan pemeriksaan baik dari APIP ataupun BPK. Jadi harus diwaspadai pada saat proses pengadaan barang dan jasa. Oke, cukup sampai di sini ulasan Dunia Cak Yud tentang Perpres 16 tahun 2018. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe agar tidak tertinggal tentang informasi yang akan kita bagikan. Karena kita akan membuat video-video yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika.